Sebenarnya dari awal gue itu bikin konten YouTube itu tuh cuma kayak buat fun-fun aja gitu. Gue nggak nyangka gue bisa sampai jadi influencer. Terus sekarang gue sebagai influencer terbesar, salah satu terbesar di YouTube Indonesia, gue bangga banget. Dan gue tuh di konten gaming itu kan dulu kan, tapi gue sebagai pemegang konten gaming itu gue bahagia banget bisa menjadi influencer di YouTube Indonesia gitu. Terus kenapa bisa lebih fokus ke YouTube? Kan sebelumnya juga ada bikin IO kan ya sama teman-temannya. Terus kenapa IO-nya berhenti dan malah lebih fokus ke YouTube? Soalnya kalau gue lihat itu di YouTube itu tuh gue tuh berkembangnya pesat juga. Jadi kalau gue pikir-pikir kenapa gue nggak coba aja lebih jauh? Orang-orang bisa masa gue nggak gitu. Tapi sebenarnya di YouTube tuh isinya cuma gaming doang atau lu ada nge-vlog atau apa? Gue itu ada juga konten lain sebelum gue mau memulai konten gaming itu, gue itu sebelumnya konten kayak challenge gitu sama teman-teman gue yang lama. Challenge apa kira-kira? Kayak apa sih? Kayak kita kalah, kalau kalah jalan-jalan gitu, ke CP nih, ada air mancur kan? Lu nyemplung ke dalamnya gitu. Iya emang. Gue dulu sama si Zakri tuh, kalau lu tahu, sama si Edozel tuh dulu. Oh, iya. Kak Reza, tapi kan banyak kan kalau di YouTube kan kayak kakak ngomongnya tuh kasar, segala macam binatang keluar kan. Netizen kan pada nganggep tuh kayak bad influencer gitu kan. Terus kakak nanggepinnya gimana tuh? Kalau banyak yang ngehina haters kayak ngomong kasar segala macam gitu. Kalau menurut gue sih, kalau haters yang kayak gitu ya, itu tuh mereka tuh terserah mereka aja. Gua ganteng. Pokoknya kan konten gua. emang lu nggak pernah bawa ke perasaan? Pernah ada beberapa haters yang sampai kata-katanya tuh yang berlebihan gitu. Kadang juga kebawa gua emosi gitu kan. Cuman mesti sabar aja. Mana gua orang ganteng kan, sulit juga. Terus kira-kira nih, kan udah sukses di YouTube. Kira-kira mau buat apa uang YouTube-nya? Gue pengen beli barang yang mahal-mahal aja buat pamer. Agak sombong ya Kak Reza ya lihat ya. Selalu. Emang kira-kira mobil ada berapa nih mobil-mobil? 2 apa 5 gitu. Waduh. Mobil benerannya 2. Oh, mobil beneran 2. Terus yang 5 tuh mobil apa? 3-nya dong. 3-nya mobil apa? Yang remote. Oh, mobil remote. Terus kenapa kayak dengar-dengar akhir-akhir ini kakak ngejual itunya ya? Kalau YouTube ke yayasan sosial Tutup anak YouTube kanker ya. itu ya? Sebenarnya bukan jual sih, gua kasih gitu. Soalnya gua kasih itu tuh karena hati gua tersentuh banget sama mereka. Sebenarnya Jadi sebenarnya gua tuh waktu gua ke rumah Anyo itu, gua sama cewek gua ke situ buat kayak lihat-lihat doang kan. Terus kalau gua lihat lagi kayaknya gua tersentuh banget sama mereka. Jadi kalau rumahnya itu tuh yang pembuatnya itu dulu tuh itu tuh nama anak pembuatnya dulu tuh punya penyakit kanker. Oh, jadi yang rumahnya tuh didasari atas nama Anaknya yang sakit yang kanker juga. cuman udah meninggal. Oh, gitu. Jadi dia memutuskan untuk buka rumah Anyo isinya anak kanker semua tuh. Iya. Oh. Dengan sukarela loh. Sukarela. Jadi kita free di situ atau gimana? Maksudnya free gimana? Jadi nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar, jadi itu tuh kayak tempat penampungan gitulah, penampungan orang kanker gitu. Jadi gue tersentuh banget. Bayangin aja ada anak 9 tahun di kasur kan, dia tiduran nggak bisa apa-apa, dikasih makannya lewat selang. Itu gue aduh banget bro. Kan banyak tuh ya rumah sosial yang lain, kenapa lebih pilih rumahnya? Karena gue datang ke rumahnya duluan, kalau ke rumah Anyi duluan, ini duluan, yang lain. Kayaknya sepi banget ya kalau misalnya cuma Kak Reza doang yang datang. Kayaknya kita harus undang satu artis lagi deh, Kev. Siapa nih? Pasti pada penasaran kan siapa artisnya? Siapa nih? Penasaran dong. Penasaran. Tangannya udah langsung kita panggilin
Minta tepuk tangannya dong. Gak boleh. Nakal ya Kevin ya. Kak Karin apa kabarnya nih? Baik. Maksudnya kita duduk-duduknya kita bertanya-tanya. Terima kasih. Kenalin dulu dong ini Kak Reza. Iya, udah kenal. Oh, udah kenal. Udah lama. Oh, udah kenal dari lama ya? Dari kecil nih 4 tahun. Dari kecil. Gimana? Kak, kakak kan udah terkenal nih. Followersnya banyak buat di Instagram. Kira-kira gimana nih bisa terkenal sampai kayak sekarang? Sebenarnya ya jujur aja saya tuh aku tuh gak tahu gitu loh kalau misalnya bakal seterkenal ini. Soalnya kan aku tuh cuman kayak emang aku pertama hobi fashion sama hobi foto, terus juga aku juga itu jiwa kewirausahaan. Aku tuh bener-bener emang aku suka dagang, suka jualan, aku suka eksperimen apapun yang bisa aku hasilkan untuk mendapatkan uang seperti itu. Jadi ya gak nyangka sih. Kak Karin followersnya sekarang ada berapa sih emang? Followersnya tuh ada slide. 3,9 M. Puji Hebat Tuhan. juga ya. Alhamdulillah bisa nyampe angka. Itu butuh berapa lama tuh Kak buat nyampe 3,9 juta? Kurang lebih sih dari karir aku dari merintis Instagram sih udah 6 tahun ya, 5-6 tahun iya. Tapi sebenarnya kakak pernah kepikiran nggak sih buat jadi seorang selebgram? Sebenarnya untuk jadi seorang selebgram itu aku tuh benar-benar nggak tahu maksud dari selebgram itu apa. Cuman emang aku hobi foto dan aku suka membagikan apa yang sedang aku lakukan, terutama di sosial media. Jadi aku melakukan itu ya karena emang aktivitas dan apa yang jadi hobi aku gitu, dan nggak kepikiran sih bakal jadi selebgram atau apapun itu sebutannya. Orang tua tuh ngedukung atau malah awalnya kayak ngapain sih jadi selebgram? Emangnya selebgram berguna kayak gitu atau gimana Kak? Awalnya kan selebgram itu kalau misalnya bilang selebgram itu kan hasil foto-foto aku ya. Aku suka foto, suka fashion, dan aku suka foto. Mungkin itu kan salah satu dari hobi aku. Jadi orang tua yang mendukung dong hobi anaknya yang suka untuk foto-foto, suka untuk yang seperti itu. Oh berarti emang dari awal udah didukung sama orang tua ya? Gak pernah kayak nanti kalau jadi selebgram bakal ke expose kehidupan pribadinya gitu-gitu? Sebenarnya kan orang tua aku juga nggak mengerti gitu loh selebgram itu apa. Awal juga sepertinya tidak ada selebgram ya. Aku pikir kayak mungkin cuman artis-artis yang suka post doang. Tapi aku nggak tahu kalau hidup aku ternyata bisa jadi dampak untuk orang lain. Dan ya ini juga orang tua juga kan baru sadar secara tidak langsung mungkin seperti itu. Nah, kira-kira nih dampak yang didapetin pas udah jadi selebgram sama sebelum selebgram bedanya gimana? Aduh, bedanya sih mungkin signifikan ya. Mungkin kalau misalnya aku lagi pergi makan sama teman-teman aku, waktu itu sama Arab juga ya, kita lagi makan. Makan sushi inget gak? Iya. Enak banget sushi-nya. Enak banget, gue yang bayarin. Jadi waktu itu aku lagi makan, terus tiba-tiba banyak orang-orang gitu kayak minta foto. Jadi mungkin waktu aku untuk me time, untuk sosialisasi sama teman-teman, keluarga itu mungkin agak kurang karena harus diselingin sama orang-orang yang harus ketemu dengan saya gitu, yang harus minta foto segala macam seperti itu. Bener banget tuh, gue setuju banget. Lu juga sering kayak gitu ya? Sulit, tapi gue ganteng kan. Banyak yang minta foto gitu, gue capek. Batin. Kayak Karin kan di Instagramnya aku lihat kan kayak foto kayak seksi-seksi itu, bajunya kayak terbuka. Itu sebenarnya emang kakak yang mau atau tuntutan sebagai selebgram sih? Sebenarnya kalau bisa dibilang seksi itu persepsi sih kalau menurut saya. Seksi itu juga bagian dari fashion sih kalau aku bilang. Mungkin karena emang aku suka dunia fashion, dunia model, dan ya seksi itu adalah bagian dari fashion aku. Jadi ya memang aku suka berfashion, otomatis aku juga suka pakai baju yang menunjukkan jenis baju aku, bentuk badan aku, karena aku emang suka fashion seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk menjadi tuntutan itu bukan tuntutan sih, itu memang hobi aku dan itu yang aku lakukan seperti itu. Jadi itu persepsi orang-orang. Kalau misalnya dia mau bilang aku bad influence kayak waktu itu pernah heboh gitu kan, ya itu persepsi orang sih. Kalau menurut aku kalau misalnya kalian bisa menangkapnya dari sisi positif, pasti kalian bisa menerima kalau itu memang fashion. Tapi kakak sendiri sadar ya kalau kakak tuh dicap jadi bad influence gitu? Ya, aku sadar. Cuma kan sekarang kan kakak semakin lama tuh tunjukin dampak positif kan ke orang-orang. Banyak juga kan pasti yang kayak komen-komennya sekarang jadi komen-komen positif kayak gitu. Apa sih menurut kakak buat berubah kayak gitu, jadi ke dampak yang lebih positif daripada yang pertama kan kayak bad influence banget kayak gitu? Sebenarnya untuk bad influence yang kemarin-kemarin yang netizen
tahu, yang netizen kira itu sebenarnya bukan sifat aku atau bukan aku. It's not the real me gitu. Itu bukan aku yang sebenarnya. Aku ada kontrak sama manajemen itu kan, itu si Elie ya Elie itu Lexiang gitu ya. Jadi aku ada kontrak manajemen sama dia, dan emang kontraknya itu harus menunjukkan kalau aku ini adalah cewek yang bandel, yang nakal, yang cuman bisanya pokoknya yang bad gitu intinya. Pakai entertainment kan? Jangan sebut banyak. Jangan disebut, Pak. Sikat Ini entertainment. kita lagi live loh. Sikat entertainment. Jadi sebenarnya itu bukan diri aku yang sebenarnya, dan aku capek gitu, jujur aja aku capek jadi diri aku yang fake, jadi aku yang cuman ikutin rules dari manajemen yang cuma biar mendapatkan kepuasan netizen, biar netizen bisa makin lihat aku, dan itu bukan diri aku sebenarnya sih. Jadi aku memutuskan untuk stop, aku berhenti sama manajemen itu, dan aku mulai semuanya dari awal, dari baru lagi seperti itu. Kak, kan akhir-akhir ini nih katanya dengar-dengar nih dari akun-akun gosip di Instagram juga, emang kakak beneran ya nutup akun Instagram kakak pensiun gitu maksudnya? Sebenarnya untuk pensiun itu aku bisa bilang ya, aku pensiun dari diri aku yang dulu, yang tadi kalian bisa cap aku sebagai bad influence, cap aku sebagai cewek yang cuma bisa happy hura-hura dan segala macamnya. Aku tutup akun Instagram aku yang membuktikan kalau aku seperti itu. Aku mulai lagi Instagram aku mau mulainya semua dari baru. Aku pengen memperbaiki citra diri aku biar kalian semua tahu the real me. Realnya aku tuh seperti apa, hidup aku sebenarnya seperti apa, sifat dan sikap aku tuh seperti apa. Jadi ya soal pertama tutup Instagram aku yang. Emang tutup Instagramnya berapa lama kak waktu itu sampai aktif lagi? Waktu itu kurang lebih 3 bulan sih, 3 bulan. Oh lama juga ya. Ya. Terus itu apa yang aja yang kakak lakukan selama kakak untuk Instagram? Aku dengar-dengar karena kakak ikut bantu ke Palu ya? Iya, jujur ya, menurut aku untuk mencapai kesuksesan seperti ini membuat kalian seperti, kalau bagi aku sendiri ini adalah kayak semacam kebahagiaan kebahagiaan yang kalau kalian nggak dapetin ini lagi, kalian bisa bakal sedih gitu. Jadi sebenarnya sosial media yang seperti kita gunakan sekarang itu sebenarnya toxic. Kenapa aku bisa bilang toxic? Karena di saat kalian memakai Instagram dan kalian sudah misalnya suka dapat likes yang banyak, followers yang banyak, terus dapat comments yang banyak, dan itu pasti kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh seneng, kalian happy dapat kayak gitu, dan akhirnya kalian jadi pengen upload lebih, upload ini, upload itu, biar kalian lebih lagi eksis mungkin seperti itu. Tapi di sini aku waktu itu aku sadar kalau di saat likers aku dikit, di saat followers aku comments itu dikit, foto aku kurang ada yang suka, itu aku jadi tekanan batin seperti kayak kenapa foto aku likersnya dikit, kenapa sih ini aku dikit seperti Soalnya itu. udah biasa ya dulu ya. Jadi itu yang buat kita jadi seperti kayak aduh, I want some more gitu. Jadi mau lagi yang lebih, itu benar-benar menguras isi otak aku dan buat aku jadi stres mungkin. Jadi aku pikir wah ini fokus kebahagiaan aku udah salah gitu. Jadi aku memutuskan untuk stop. Aku mau berhenti dari sosial media, aku mau stop dulu, aku nggak mau fokus aku cuma sama sosial media. Dan di saat aku stop untuk berhenti di sosial media, aku bisa lihat dunia yang sebenarnya, real world itu seperti apa. Aku bisa lihat teman-teman kita yang di Palu yang sedang berkesusahan, aku bisa lihat teman-teman aku yang begitu toksik ya dengan handphone. Di saat kita lagi bersama, terus mereka cuma main handphone, dan aku merasakan itu dulu aku seperti itu. Dan aku mulai berpikir untuk menjadi dampak di sosial media seperti itu. Jadi ya dari itu aku makanya belajar untuk ke Palu, turun tangan tanpa sosial media, tanpa handphone. Aku nggak mau lihat handphone, nggak mau share Instagram ataupun apa, karena aku mau lihat real world aku selama ini yang aku tutupin lewat handphone aku itu seperti apa, seperti itu. Panjang juga ya. Panjang ya, maaf ya, soalnya aku greget sama ini soal sosial media. Karena haus deh. Makanya Mau diambil minum? boleh. Panggil Kev. Pelayan. Waduh. Orang Thailand ya? Oh bukan. Kebetulan aku juga salah satu penggemar berat dari kakak-kakak dua ini. Aku boleh nanya nggak? Boleh kepo juga nggak? Boleh. Boleh. Jadi selama aku menggemar sama kakak-kakak, aku lihat kakak masing-masing punya tato. Boleh diceritakan di balik tatonya? Coba Kak Reza tunjukin dong tatonya. Sini dulu dong, kan belum dijawab. Ini Pelayan di mana sih? Nih tatonya. Katanya orang ini tuh
Limbo. Tahu Limbo kan game? Tahu Limbo. Itu gue tuh tersentuh banget hati gue sama game ini. Saking tersentuhnya gue sampai pengen bikin tato gitu. Pengen gue inget terus gitu ceritanya. Karena tuh sangat heartbreaking banget. Terus kalau yang Rocket ini merepresentasikan fans gue. Soalnya fans gue tuh namanya Rapstronaut. Jadi gue bikin ini buat mereka. Tepuk tangannya dong buat Reza Arab. Kalau tato aku ini kan gambar bunga ya, bunga mawar di sini. Ini menceritakan tentang hidup aku yang begitu panjang dan sulitnya, terus banyak juga haters, banyak juga aku berpikir di saat mungkin aku dijatuhkan, banyak orang membenci aku, banyak orang yang nggak suka sama aku, tapi aku selalu ingat kalau there is a flowers in here. Jadi tetap ada orang yang sayang sama aku, tetap mendukung aku, tetap ada orang, walaupun ada orang yang benci aku, tetap ada yang sayang sama aku dan mendukung aku pasti. Anak kecil dari mana ini? Dari mana nih? Mau foto dong, aku mau fans banget sama kakak. Iya, udah. Brian. Makasih kak. Iya. Oh, Anaknya siapa ya? Ayam. Boleh dong kangen nyanyi sedikit. Anak kecil yang minta kak kasih kalau nangis gimana? Ya boleh nih buat mencairkan suasana juga nih. Nyanyi dong, boleh dong, nyanyi dong. Ayo tepuk tangannya dong. Kau kan mau kita juga. Enggak usah, aku duduk aja Oh. nyanyi. Nyanyi dikit aja kak. Boleh, gue mau nyanyiin lagu Lunatic. Kan ini GPS. Stop holding on, baby. I just don't wanna resign. Tepuk tangannya dong. There will be no time for us. Rather destiny. Then I want to be the fantasy. There's another destiny. I need it crazy, but we love the insanity. That's the reality. We love it crazy, but we love the insanity. Ya, sekian. Silakan diminum dulu kak, pakai alkohol ya. Boleh dibuka diminum dulu dong. Terima kasih. Kakak soalnya beda sama di video. Sakit. Oh. Jadi Diminum suaranya dulu, jelek. diminum dulu. Ini ya, ambasador ya. Kita kebetulan ada kerjasama sama kakak. Enak. Enak gratis. Dong. Sekarang ada gak dari teman-teman semua yang di studio yang mau nanya ke Kak Reza? Aku mau nanya. Boleh silakan. Berdiri apa di sini? Berdiri aja. Nih saya kasih ya. Aku mau tanya buat Kak Aukarin sama Kak Reza Arab. Sebenarnya gimana sih cara menghadapi haters itu? Udah, makasih. Harap dulu deh. Gamers ganteng idaman. Kan gue sebagai yang ganteng idaman kan. Jadi gue tuh kalau ada haters itu tuh haters itu tuh ibaratkan kayak nyamuk. Kenapa lu? Waktu lu lawan datang lagi lebih banyak. Capek dong. Jadi sebaiknya kalau kita lawan haters itu tuh sebaiknya kita diemin aja terus kita balas dengan positive vibes gitu. Digigit dong. Kok digigit? Nyamuk kan. Kok nyamuk? Tadi katanya kayak nyamuk. Kan haters dia nyamuk bukan Oh, kirain. Gimana ya? Awal sendiri gimana tanggapannya? Kalau dari aku, semakin tinggi kamu, semakin kamu tahu pasti semakin kamu tahu kalau misalnya semakin tinggi pohon kelapa pasti semakin banyak anginnya. Jadi semakin kamu terkenal mungkin banyak juga orang yang sayang sama kamu, banyak juga yang benci sama kamu. Jadi intinya adalah ya kamu harus tahu, kamu harus tanggapin itu sebagai hal yang positif gitu. Mungkin kan mereka hate kamu karena ada kritikan, ada kadang ada kata-kata masukan yang lebih baik. Mungkin kata-katanya ini kasar ya, mungkin maksudnya kan jadi lebih baik Kita take it positif gitu seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah ya? Oke, udah segitu aja. Jadi sekarang kelanjutannya apa nih Kak Aukarin dan Kak Reza? Kelanjutannya mau apa gitu? Fokusnya tuh apa?
kan lagi bikin e-sports juga kan di Indonesia kan e-sports pertama, jadi saya lagi mikirin itu. Terus selain itu saya juga paling masih sama Virginius tuh, grup itu, grup kita. Terus sekarang gara-gara gue kasih tip gue ke rumahnya kan, jadi gue ikut juga, kadang-kadang gue masih suka datang, suka membantu gitu. Itu aja Kalau sih. Kak Aukarin sendiri? Kalau aku mungkin mau kasih lebih share yang positif sih di Instagram, karena orang kan udah tahu aku sebagai influencer juga di Indonesia, jadi aku mungkin kasih hal-hal yang positif di Instagram, terus lebih membantu kayak bakti sosial. Sekarang aku lagi ada program sama rumah kitabisa.com, itu buat mungkin kalian teman-teman yang tergerak hatinya untuk membantu teman-teman kita di Palu, itu benar-benar mereka butuh banget bantuan kita. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut berdonasi, bantu mereka, boleh join sama kita di kitabisa.com, karena kita bakal mengaplikasikan kebaikan kalian buat mereka yang membutuhkan. Berarti sebenarnya mereka itu nggak cuma nunjukin bad influence mereka aja ya, tapi sebenarnya mereka tuh juga ikut berjuang dalam sosial, bakti sosial. Contohnya kan kayak Reza, walaupun dia di YouTube atau di Instagram ngomongnya kasar, tapi sebenarnya hatinya dia tuh baik. Awalnya juga kayak gitu. Iya, makanya kita nggak boleh don't judge a book Kita nggak by boleh its ngejudge cover. orang dengan tampangnya dia aja atau dengan kata-katanya dia aja, tapi sebenarnya dia punya hati yang baik. Betul. Oke, terima kasih Kak Aukarin dan Kak Reza untuk waktunya. Gak kerasa udah 40 menit kita temenin kalian semua di sini. Iya nih, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Stay kepo. Yeay.